Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab. Saya dari Formasi Administrator Kesehatan Ahli Pertama, Satuan Kerja Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, yang berlokasi di Kantor Pusat Kementerian Kesehatan RI. Kementerian Kesehatan merupakan salah satu lembaga pemerintahan tertua yang memegang peran vital dalam pembangunan kesehatan nasional. Dibentuk sejak 19 Agustus 1945. Beralamat di Jalan HR Rasuna Said, Blok X 5, nomor kafling 4-9, RT 1 RW 2, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, kode pos 12950. Berikut untuk visi dan misi dari Kementerian Kesehatan. Untuk visinya yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Untuk misi dari Kementerian Kesehatan yaitu yang pertama, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Yang kedua, menurunkan angka stunting pada balita. Yang ketiga, memperbaiki pengelolaan jaminan kesehatan nasional. Dan yang keempat, meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Lalu untuk tujuan strategis Kementerian Kesehatan, yaitu ada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup. Lalu yang kedua, ada penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, dan yang ketiga peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat, serta yang keempat ada peningkatan sumber daya kesehatan. Berikut untuk struktur organisasi dari Kementerian Kesehatan. Selanjutnya berikut ada bagan organisasi dari Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, yaitu terbagi menjadi Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, dan terdapat 5 direktorat, yaitu Direktorat Pelayanan Klinis, Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan, serta Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan. Untuk Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan ini mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kesehatan lanjutan. Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan. Untuk Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan ini dipimpin oleh Direktur. Untuk tim kerja dari Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan terbagi menjadi 5 tim kerja. Yang pertama ada tim kerja Tata Kelola Rumah Sakit BLU, lalu yang kedua ada tim kerja Tata Kelola Pelayanan Rumah Sakit, yang ketiga ada tim kerja Tata Kelola Rumah Sakit Pendidikan, yang keempat ada tim kerja Tata Kelola Pelayanan JKN Rumah Sakit, dan yang kelima ada tim kerja Dukungan Manajemen. Untuk tugas pokok dari Formasi Administrator Kesehatan Ahli Pertama, dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42/KEP/MPAN/12/2000, yaitu melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perizinan, akreditasi, dan sertifikasi pelaksanaan pembangunan program-program kesehatan. Untuk tugas pokok administrator kesehatan terkait dengan standar pelayanan yang harus dicapai meliputi mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Untuk keterkaitan antara tugas saya yaitu sebagai administrator kesehatan ahli pertama dengan pencapaian tujuan dari Kementerian Kesehatan, yaitu dengan melaksanakan tugas terkait pengembangan dan implementasi kebijakan. Karena administrator kesehatan berperan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan
kebijakan kesehatan. Contohnya dalam tim kerja saya yaitu untuk pengembangan dan implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang bertujuan untuk pemerataan layanan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, tujuan tersebut berkaitan erat dengan tujuan strategis dari Kementerian Kesehatan nomor 2, yaitu penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Selanjutnya, salah satu alasan mengapa bangga menjadi ASN yang pertama yaitu karena berkesempatan untuk mengabdi pada negara dan masyarakat. ASN memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan publik sehingga memberikan rasa bangga. Yang kedua, adanya kestabilitasan karir, yaitu ASN memiliki kestabilitas karir yang relatif tinggi dengan kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan karirnya. Demikian untuk video monolog saya yang bertema Aku dan Instansiku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.